Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Majelis Sholawat, Ketua Ittihad Sholawat Naria Nurul Habib. Yang saya hormati para pengurusnya, yang saya hormati semua panitia, yang saya hormati semua yang hadir pada malam hari ini, yang mudah-mudahan kesemuanya selalu dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai, disyafaati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, sebelum saya lanjut, tadi itu saya lihat pohonnya tuh sama kayak gini, ada isinya, tiba-tiba kok hilang gitu. Iya, besok-besok kalau ibu bermaulid lagi, setidaknya selesaikan dulu qiyamnya. Kan udah ya, sallallahu, udah Rabbi faghfirli dunubi ya Allah, udah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, baru udah tuh ambil. Soalnya dia kasihan lagi enak-enak baca ya Nabi, digangguin sama ibu, diambil-ambilin. Dia ikut baca sholawat loh, ikut bermaulid sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk sekarang nggak apa-apa, kan udah. Untuk kedepannya lagi, kasih waktu buat sang telur atau sang apapun itu buat ikut baca selawat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya itu nggak dari sumber Kima di jauh pulau sana, enggak. Saya tuh dari Denpasar sini, dekat-dekat aja ya Bu ya. Tapi cuman memang saya anak sumber Kima. Yang kenal sumber Kima saya di sini ya Bu ya. Baik, alhamdulillah hari ini Allah takdirkan kita untuk sama-sama memperingati, merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini bukan temanya ya, karena saya tidak diinfo tema. Merajut tali kasih ukhuwah Islamiyah dengan meneladani, mana ini? Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita memperingati kelahirannya seseorang yang luar biasa. Seseorang yang luar biasa, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru kita, guru kami, Kiai Khalil Asad Samsul Arifin Adebu, Pak Asyokor parengi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Asyokor nikmat serajah parengi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita kepada para tabi'in saat duduk-duduk bersama para tabi'in. Ibu, Anas bin Malik itu adalah seorang perawi hadis. Siapa Bu? Tuh kalau hadis-hadis yang pernah mondok atau yang ngaji hadis-hadis tuh kan ada kadang Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya ya Bu ya. Nih saya mau cerita tentang Anas bin Malik. Anas bin Malik itu
bercerita ketika dia sedang duduk-duduk bersama para tabi'in. Anas bin Malik bilang gini, ada tiga keadaan yang tidak bisa saya lupakan. Yang pertama, keadaan di mana saya sangat senang. Yang kedua, keadaan di mana saya sangat sedih. Yang ketiga, keadaan di mana keadaan itu adalah keadaan yang sangat saya nanti-nantikan. Bu, kita mau cerita tentang Nabi Muhammad. Kata Anas bin Malik, yang membuat satu keadaan yang kalau saya ingat seneng banget. Seneng gitu, lagi ngingetnya itu seneng banget. Kita manusiawi pasti ada yang kita kalau kita ingat senyum-senyum sendiri. Terus ada kali kita ingat nangis, sedih. Ada nggak ya Bu ya? Ada juga sesuatu yang kita nanti-nantikan gitu. Ada ya Bu ya? Ada. Anas bin Malik bercerita, ada satu kesenangan yang kalau saya ingat tuh senang banget. Kesenangannya adalah yang pada saat itu ketika saya sedang berumur 10 tahun, kata Anas bin Malik. Waktu itu saya sedang berumur 10 tahun, kata Anas bin Malik. Kemudian saya bersama dengan orang tua, remaja, anak-anak semua berlari-lari. Semuanya pada lari-lari ketika mendengar suara dari atas pohon, jauhkah, Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad datang. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Sudah ditunggu kedatangannya sama rakyat, sama masyarakat Madinah. Ditunggu Nabi Muhammad, katanya mau datang besok, ditunggu. Katanya lagi mau datang besoknya lagi, ditunggu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad tuh hijrahnya masih isi sembunyi, masih isi bangun Masjid Quba. Ibu pernah ke Masjid Quba enggak? Belum. Yang belum, mudah-mudahan segera Allah takdirkan. Yang sudah ditakdirkan mudah-mudahan balik lagi. Jadi Rasulullah itu masih isi bangun Masjid Quba. Setelah itu ada kabar Nabi Muhammad mau datang nih hari ini. Semuanya pada berkumpul, Bu. Semuanya pada berkumpul mau menyaksikan kehadirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di rakyat Madinah, di masyarakat Madinah itu sudah tertanam cinta. Jadi ketika mereka nunggu udah dari pagi nunggu, kemudian sore-sorenya udah pada pulang, sudah pada pulang, kemudian dengar kabar dari atas pohon, kemudian orang dulu tuh Bu ya, dulu. Sekarang udah dibikinin di Madinah itu Bu, kayak karikatur, kayak pohon pohon kurmanya banyak banget, seolah-olah itu adalah zaman di mana orang Madinah menyambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Katanya Anas bin Malik, kemudian dengar orang dari atas pohon. Dulu nggak ada toa, nggak ada mic kayak gini ya Bu ya, nggak ada mic. Jadi orang kalau ada pengumuman tuh naik ke atas pohon. Ke atas pohon apa Bu? Ke atas pohon apa? Bungkana acem bening. Nah, bungkana pohon kurma, benih bungkana acem ya Bu ya, pohon kurma. Jadi naik, katanya, Nabi Muhammad datang, lari semuanya Bu, pada lari. Katanya Anas bin Malik, semuanya pada lari, dari anak-anak, orang tua, semuanya lari menyambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu udah disediain sebuah qasidah sambutan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Ketika Nabi Muhammad udah kelihatan tuh untanya, kemudian nabu gendang terbang jak nareng matura. Iya, gendang terbang hadra. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi bersama tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi. Kata Anas bin Malik, setiap kali saya mengingat masa-masa itu, saya sangat bahagia, kata Anas bin Malik. Waktu itu saya yang kecil, berumur 10 tahun, saya terus maju ke depan, janreng mature nyedek ke ada, ya Bu ya. Maju ke depan sampai saya tepat berada di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pandangin Nabi Muhammad yang katanya alfiyul amfi nuniul hajib. Alfiyul amfi, hidungnya Nabi Muhammad tuh seperti alif. Mimiul fami, bibirnya seperti mim. Nuniul hajib, alisnya seperti nun terbalik. Ganteng banget Nabi Yusuf tuh, yang katanya semua perempuan yang diundang oleh Siti Zulaiha, begitu Nabi Yusuf keluar ngupas apel nggak kerasa jarinya kekupas, nggak separuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, saya pandangin terus Nabi Muhammad, saya pandangin terus, saya nggak berkedip sama sekali karena saya takut ini cuman mimpi. Jadi dia nggak mau berkedip gitu, dia liatin terus gini. Takut cuman mimpi. Saya takut ketika saya mengedipkan mata, Nabi Muhammadnya hilang. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, Anas bin Malik loh, cintanya sama Nabi Muhammad segitunya, padahal dia udah baru umur 10 tahun. Kata Anas bin Malik bilang gini, saat saya melihat Nabi Muhammad, saya berharap, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan jauhi saya dengan Nabi Muhammad. Jangan ya Allah, jangan, gak mau ya Allah, mau terus bareng ya Allah. Ya, mau terus bareng. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah itu kata Anas bin Malik, itu adalah rasa bahagia yang luar biasa. Kebayang gak sih Bu, ketemu langsung sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana bahagianya coba? Bagaimana bahagianya coba? Kita lagi yang ada di bandara aja, selamat datang, Anda sudah sampai di bandara. Wah, itu udah bahagianya. Mau nyampe, ya Allah, mau nyampe. Apalagi ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu kemudian Anas bin Malik ini sama ibunya Anas bin Malik itu namanya Ummu Sulaim. Jadi Anas bin Malik dipersembahkan oleh Ummu Sulaim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya benar, Anas bin Malik tidak berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Anas bin Malik itu menjadi khadimnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bawa sendalnya, yang bawa semuanya tuh
Anas bin Malik, Masya Allah. Ya Bu ya. Jadi ibu-ibu, kita bisa juga berkhidmah sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana caranya? Yang punya ilmu, amalin ilmunya. Ya Bu ya. Yang jadi istri, berkhidmah lewat jadi istri. Berkhidmah lewat jadi istri itu luar biasa. Ibu bisa menjadi istri yang salihah, bisa menjadi ibu yang menjadi dambaan anak. Jadi anaknya berbangga punya ibu gitu. Kalau umi saya, kalau mama saya gitu. Enggak, jangan ada mama saya takut. Jangan sampai gitu ya Bu ya. Jadi berkhidmahlah di dalam keluarga. Berkhidmah di dalam apa saja. Berkhidmah di dalam apa saja. Di keluargamu, di forummu, di majelismu, yang punya ilmu berkhidmah dengan ilmunya, yang punya pangkat berkhidmah dengan pangkatnya ya Bu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu ceritanya Anas bin Malik. Jadi kesan pertama kebahagiaan yang tidak bisa dilupakan adalah ketika datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua kata Anas bin Malik, kalau saya ingat-ingat ini, saya sedih walaupun sedang bahagia. Kalau yang tadi itu walaupun sedang sedih, pas diingat bahagia. Kalau yang ini pas diingat meskipun bahagia jadi sedih. Apa itu? Kewafatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, Anas baru umur 10 tahun. Kemudian setelah itu, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Anas berumur 20 tahun. Jadi panjang ceritanya Anas. Jadi Anas nyeritain segala sesuatu tentang Rasulullah ke tabi'in itu masih panjang. Jangka waktunya masih lama. Anas bercerita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sebelum wafat, beliau nggak langsung wafat. Nabi Muhammad sakit terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu panas ya? Panas ya Bu? Abis ini dingin. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Nabi Muhammad wafat, beliau sakit sampai beliau beberapa hari gitu nggak keluar rumah. Jadi sampai orang Muslim yang mau berangkat, mau diutus perang tuh nggak jadi. Nabi Muhammadnya sakit. Kemudian selang beberapa waktu, pas jam-jam habis zuhur gitu, Nabi Muhammad keluar nemuin para sahabat. Kemudian Nabi Muhammad berpesan, Bu, ingat pesannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu pesannya adalah, kata Nabi Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai manusia, wahai laki-laki, sayangilah perempuan-perempuan di dalam rumahmu, sayangilah istrimu. Jadi yang dititipin sama Nabi Muhammad tuh, menjelang Nabi Muhammad itu mau nggak ada, mau wafat, itu kita. Siapa? Perempuan. Kata Nabi Muhammad, sayangi istrimu. Sayangi istrimu. Jadi Bu, sama Nabi Muhammad loh,
kita dititipin buat disayang. Kalau memang kitanya nurut gitu ya, alhamdulillah rezekinya suami. Kalau kita perempuan, bukan sayang, kalau perempuannya nggak nurut, nggak apa-apa. Allah yang bakal balas kebaikannya. Jadi apapun yang terjadi, Nabi Muhammad bilang sayangi perempuanmu. Sayangi. Artinya sayang itu, Bu. Sayang itu bukan semua yang diminta harus diturutin, enggak. Artinya sayang itu dijaga. Kalau mau belok dilurusin, tapi tetap dengan kasih sayang. Enggak pakai bersuara tinggi, apalagi dengan segala macam binatang, hewan, kebun binatang masuk ke dalam rumah, ya Bu ya? Ibunya juga jangan nyolong. Ibunya terus bilang, Rasulullah bilang saya suruh disayang, enak aja kamu marah-marah. Enggak gitu ya Bu ya. Ada ininya lagi, kata Nabi Muhammad SAW, kamu perempuan-perempuan boleh masuk surga di pintu manapun yang kamu mau. Salah satunya adalah wanita yang taat sama suaminya. Jadi Rasulullah itu balance gitu, Bu. Beliau itu balance ya Bu ya. Ibu jangan hanya nuntut. Katanya Rasulullah saya harus disayang, kamu harus sayang saya. Terus suaminya bilang, kata Rasulullah juga, kamu boleh masuk pintu surga lewat manapun asal taat sama suami. No, bertengkar no. Jadi yang dititipin sama Nabi Muhammad itu kita, Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Betapa sangat sayangnya Nabi Muhammad SAW sama kaum perempuan. Jadi seharusnya kita yang cintanya itu melebihi kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Bu, kemudian setelah Nabi Muhammad bilang kayak gitu, senang sahabat. Nabi Muhammad tadi sudah ngingetin kita, udah sehat Nabi Muhammad, kata sahabat. Senang sahabat, senang Nabi Muhammad sudah sehat. Kemudian pagi harinya, di subuhnya, Nabi Muhammad SAW ditunggu-tunggu, beliau nggak keluar pas waktu sholat subuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau tuh nggak keluar, ditunggu-tunggu pas waktu sholat subuh. Setelah itu diimamin sama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi karena memang selama Rasulullah tidak pergi ke masjid, yang jadi imam adalah Sayyidina Abu Bakar. Yang menggantikan Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian pas beliau pas lagi sholat nih, para sahabat lagi sholat, Nabi Muhammad buka tirai. Ibu, Nabi Muhammad itu cahayanya luar biasa. Jadi kelihatan Nabi Muhammad keluar. Banyak yang berhenti sholat, termasuk Sayyidina Abu Bakar. Kemudian mengimamilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan suara yang sangat lirih. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan suara yang sangat lirih. Jadi dibantu, Allahu Akbar, dibantu sama Sayyidina Abu Bakar. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamid, Sami Allahu liman hamidah, dibantu sama Sayyidina Abu Bakar. Setelah itu Nabi berdiri gitu. Kemudian sebelum masuk ke rumah beliau itu menoleh. Beliau liatin sahabat-sahabatnya. Kemudian beliau tersenyum. Kata Anas bin Malik, saya tidak akan pernah lupa bahwa itu adalah senyum terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena setelah menjelang waktu duha, Sayyidatina Aisyah keluar ke masjid, kemudian beliau berteriak, Nabi Muhammad sudah tiada, Nabi Muhammad sudah wafat, Nabi Muhammad sudah wafat. Bu, waktu itu Madinah menjadi gelap, kelam semuanya, terasa hampa semuanya. Banyak sahabat yang gak percaya bahwa Nabi Muhammad wafat. Semuanya pada nangis, semuanya, anak-anak pada nangis, Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad wafat. Sebagian sahabat lari-lari langsung masuk ke rumah Nabi Muhammad, kemudian sudah melihat bahwa Nabi Muhammad sudah wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wafat semuanya. Sampai ada sahabat yang kemudian menengadahkan tangan. Dia bilang begini, Ya Allah, kata sahabat, saya tak sanggup hidup tanpa ada Rasulullah di dalamnya. Kalaupun saya harus hidup, ya Allah, butakan mata saya, ya Allah. Terus dia ngelihat ke atas langit, seketika itu dia buta. Allahumma sholli ala Muhammad. Sejak Nabi Muhammad itu wafat, Sayyidina Bilal tidak pernah azan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ibu, wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi hari paling tersedih sepanjang zaman, sepanjang masa. Banyak orang-orang yang bersedih, ibu. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, seluruh dunia Madinah itu kayaknya kelam gitu. Bagaimana, apa kabar dengan hati-hati kita yang mati tidak berisi cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi ibu, gunanya ibu bermaulid itu apa? Untuk menghidupkan hati, menghidupkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu ya. Jadi berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dikuatkan iman, dikuatkan Islam, dikasih hati yang hidup, hati yang tidak mati. Yang terakhir, yang dinanti-nantikan oleh Anas bin Malik adalah saat kelak di akhirat, ibu, di akhirat semua orang memikirkan dirinya sendiri. Semua orang berdoa untuk dirinya sendiri, para nabi semuanya. Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Semua berdoa buat dirinya sendiri. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya orang yang bersujud di arsy kemudian berdoa, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Ya Allah, selamatkan umatku, ya Allah, selamatkan umatku, ya Allah, selamatkan umatku. Ini siapa yang berdoa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Anas bin Malik, yang saya tunggu-tunggu adalah di akhirat kelak saya mau bilang sama Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ini Anasmu, ini Anasmu yang kecil, wahai Nabi Muhammad. Ini Anas yang berkhidmah kepadamu. Nabi Muhammad itu loh, kalau ada apa-apa ya Bu, Anas mana? Anas mana? Anas mana? Anas mana? Anas mana? Yang dia tanyakan siapa? Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, saya menantikan di saat pertemuan saya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Anas bin Malik, saya mau bilang, ya Rasulullah, saya nih ya Rasulullah, Anas bin Malik, khadimahmu, Anas kecilmu, kata Anas bin Malik. Nah ibu, dari sekarang persiapkan diri
buat ketemu sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapkan dirimu. Nanti siapin dah kata-kata apa yang mau ibu ucapkan kepada Nabi Muhammad. Ibu mau bilang, ya Nabi, saya umatmu yang sering ngatamin sholawat Naria 4444. Ya Rasulullah, saya umatmu yang taat sama suami. Ya Rasulullah, saya umatmu yang gak pernah ninggalin sholat. Misalnya, nggak mungkin ibu datang sama Nabi Muhammad kemudian bilang, ya Nabi Muhammad, saya umatmu yang banyak ngelakuin dosa itu loh, yang suka nyakitin nyubitin anak, yang suka bentak-bentak sama suami, yang suka lancang sama orang tua saya loh. Mau kayak gitu? Nah, ibu dari sekarang kita berusaha, kita siapin nih. Kalau yang pertama Rasulullah hijrah ke Madinah, kita udah nggak nutut. Yang kedua Rasulullah wafat, kita juga nggak nutut. Nih yang ketiga bisa kita harapkan nih, kita persiapkan perjumpaan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Bu, tak butuh jumpa untuk cinta, tapi butuh cinta untuk jumpa. Jadi ibu kalau pengen ketemu sama Nabi Muhammad harus punya bekal, namanya cinta. Baik ibu-ibu, itu aja dari saya kisahnya Anas bin Malik pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa berbuah berbekal kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.